Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michelle Laneman Ratu, NIM 0569821185, Prodi Teknologi Pendidikan, asal UPPJ Kota Ambon. Dalam video ini saya akan melakukan revisi pada tugas 2 jaringan komputer. Langsung saja kita masuk pada perintah yang pertama, yaitu cd. Fungsinya mengubah direktori aktif di CompatProm ke folder lain. Yang berikut yaitu cls. Fungsinya membersihkan layar CompatProm, menghapus semua teks yang di layar dan mengembalikan ke keadaan yang kosong. Yang berikut yaitu cls/tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah cls, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Yang berikut yaitu dir/tanda tanya. Fungsinya menampilkan daftar file dan direktori yang ada di dalam sebuah direktori tertentu atau media penyimpanan. Yang berikut yaitu ipconfig. Fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer termasuk alamat IP subnet, MAC, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Yang berikut yaitu ipconfig/all. Fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Yang berikut ipconfig/tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk ipconfig termasuk opsi-opsi yang dapat digunakan. Yang berikut yaitu ipconfig/release. Melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan yang akan menghilangkan alamat IP yang ada, mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Yang berikut ipconfig/renew. Fungsinya meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan referensi alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Yang berikut ipconfig/display. Fungsinya adalah menampilkan cache DNS atau domain system yang disimpan oleh komputer di komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di resolve ke alamat IP. Yang berikut yaitu ipconfig+DNS. Fungsinya adalah untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer, mendapat informasi DNS yang baru. Yang berikut ipconfig/register. Register DNS. Fungsinya mendaftarkan nama ports komputer ke server DNS yang digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer, jaringan lokal atau internet. Yang berikut adalah iping.
Fungsinya mengirim paket ICMP ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan serba cepat responnya. Permintaan ini sering digunakan untuk mengecek koneksivitas jaringan. Yang berikut yaitu Nestat. Fungsinya menampilkan statik jaringan atau koneksi aktif pada komputer. Ini mencangkup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan mengkonfirmasi lainnya terkait jaringan. Berikut adalah Trace Chart. Fungsinya menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Record ini mendefinisikan setiap bab atau titik perantaraan di sepanjang jalur koneksi. Oke, yang berikut yaitu path ping. Fungsinya kombinasi dari perintah ping dan trace chart. Path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian membersihkan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hub dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Oke. Untuk path pingnya kita coba menggunakan ping 88 ya. Oke, kita coba. Oke, seperti itu. Kita coba menggunakan perintah nslookup. Fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP atau reverse DNS lookup. Oke teman-teman, untuk NS lookupnya kita coba menggunakan 88 ya. Oke, kita coba lihat. Oke teman-teman, DNS-nya tuh untuk DNS lookupnya yaitu DNS Google ya teman-teman ya, seperti itu. Berikut yaitu fungsinya utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada bagian pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakan untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita coba. Yaitu router. Fungsinya menampilkan atau mengkonfigurasi table di sistem operasi. Table routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan route mana yang akan digunakan untuk mengirim paket jaringan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu net. Fungsinya merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net queues untuk menghubungkan ke drive. Kita coba menggunakan net user ya. Oke teman-teman, di sini net usernya tuh saya sendiri. Dengan demikian revisi tugas 2 jaringan komputer saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam mengerjakan tugas, saya mohon maaf. Untuk akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.